Ya, atas peradaban dibacakan tersebut ada keberatan apa tidak? Atau konsultasi nomor Syederalun, dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan pada Balai Guru Penggerak atau BGP Aceh tahun anggaran 2022-2023 menjalani sidang perdana dengan agenda penyampaian surat dakwaan oleh penuntut umum di PN Tipikor pada BN Banda Aceh pada Selasa 23 September 2025. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi dengan Hakim Anggota Harmi Jaya dan Zul Asmi. Turut hadir JPU Kejari Aceh Besar Syidki Nur Salsa, Uli Herman, dan Zaki Bunaya untuk membacakan dakwaan terhadap kedua terdakwa Teti Wahyuni selaku Kepala BGP Aceh dan Mulyadi selaku PPK. JPU Kejari Aceh Besar Uli Herman mengatakan pada sidang perdana tersebut pihaknya membacakan dakwaan kepada kedua terdakwa atas nama Teti Wahyuni dan Mulyadi. Dalam pembacaan surat tersebut, pihaknya menyebutkan bahwa terdapat dana atau uang yang dimanfaatkan secara pribadi oleh terdakwa. Salah satunya digunakan untuk kebutuhan umrah. Terhadap dakwaan yang dibacakan, penasehat hukum terdakwa Teti Wahyuni mengatakan keberatan dan akan mengajukan eksepsi. Pembacaan eksepsi itu dilakukan pada sidang lanjutan pada Selasa 30 September 2025 mendatang. Sementara terdakwa Mulyadi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian minggu depan. Atas permintaan tersebut, kata Herman, pihaknya akan menghadirkan 10 orang saksi. Sementara untuk terdakwa Teti Wahyudi, pihaknya akan mendengarkan hasil eksepsi oleh penasihat hukum yang bersangkutan. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Teti Wahyuni Faisal Kasim mengatakan eksepsi itu diajukan lantaran pihaknya mengaku keberatan terhadap sejumlah dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Pasalnya dalam uraian dakwaan yang dibacakan oleh JPU, menurut Faisal ada beberapa hal yang harus diluruskan, lantaran hal tersebut menyangkut hak dari kliennya. Ya, hari ini adalah sidang perdana yang pertama dan tadi sama-sama sudah kita dengarkan pembacaan dakwaan. Setelah mendengarkan dan membaca secara lengkap dakwaan tersebut, kita simpulkan untuk kita ajukan eksepsi ataupun keberatan terhadap dakwaan tersebut. Apa Bang alasan pengajuan eksepsi dari klien Abang ini Bang? Ya, kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi, ya, khususnya terkait dengan kejelasan dari dakwaan itu. Ada beberapa uraian yang menurut kita memang perlu kita bantah dan kita eksepsikan. Oke, bisa dijelaskan selanjutnya, Ya, banyak itu kalau kita melihat banyak. Tapi kan uraian di situ, kita lihat uraian di situ ada beberapa hal menurut kita memang harus kita luruskan, ya. Harus kita luruskan karena ini kan menyangkut dengan hak dari si terdakwa. Nah, dan tentu nanti akan kita uraikan secara lengkap. Seperti apa terkait singgungan penggunaan 300 juta untuk umroh atau seperti apa sih Pak? Semua kita tidak mau mendetailkan dulu sebelum kita uraikan eksepsi, tapi banyak hal. Tadi terdakwa sendiri juga merasa banyak hal yang harus kita luruskan. Sementara untuk teman terdakwa sendiri seperti apa Pak? Yang teman terdakwa Saudara Mulyadi sendiri? Gimana Pak? Untuk tersangka terdakwa oleh Pak Mulyadi seperti apa sih Pak? Dari teman tersangka terdakwa, dia tidak mengajukan eksepsi ya Pak? Oh ya, kita tadi kan atas nama Bu Teti ya, dan kita sebagai kuasa hukum penasihat hukum ini mengajukan eksepsi, tapi memang sebagaimana kita lihat tadi terdakwa satu lagi tidak mengajukan eksepsi. Karena itu tadi majelis hakim sudah memutuskan kita sudah pembuktian, sedangkan kita eksepsi dulu barangkali sampai nanti putusan selanjutnya. Apapun hasilnya baru kita akan dilanjutkan pembuktian atau pembacaan dakwaan yang kedua berkas perkara atas nama terdakwa Teti dan terdakwa Mulyadi. Nah, terhadap dakwaan kami bacakan dari penasihat hukum terdakwa
ada dua, satu dari terdakwa Teti, penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi yang dijadwalkan akan dibuka kembali sidang pada depan, Selasa depan. Sementara untuk terdakwa satunya lagi yaitu terdakwa Imam Mulyadi akan melakukan tidak mengajukan eksepsi tadi karena mereka langsung akan melakukan pembuktian pada saat persidangan, tetapi diundur sidang tersebut tadi oleh majelis hakim tetap pada hari Selasa depan sehingga kita baca pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Nah, jadi atas sikap tersebut ya, kami nanti akan sidang kembali di hari Selasa depan dengan agenda tersebut. Untuk terdakwa Teti kami akan nantinya mendengarkan eksepsi, sedangkan untuk terdakwa Mulyadi kami akan mengajukan atau membawa saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan dan barang-barang. Nah, itu Ada saksi Pak yang akan dihadirkan di pekan depan nanti? untuk saksi total sebenarnya itu ada ratusan ya, tapi 300 dan insya Allah nanti kami akan hadirkan secara bertahap. Mungkin kalau kami hadirkan mungkin sekitar 10 orang dulu, dan mungkin ke depan nanti kami akan melakukan juga dari 300 itu nanti akan kita benar-benar untuk pembuktian dalam membuktikan dakwaan. Jadi mungkin akan kami sortir lagi. Tapi untuk ke depan kami perkirakan akan menghadirkan 10 orang. Dalam surat dakwaannya tadi apa-apa saja sih yang kita bacakan kepada kedua terdakwa? Tadi ada disinggung juga soal uang 300 juta untuk digunakan untuk umroh ya Pak. Dalam surat dakwaan mungkin dijelaskan sedikit Pak dakwaan terhadap kedua terdakwa tadi Pak. Oh ya, itu kebetulan banyak tadi rinciannya ya sebenarnya kegiatan-kegiatan tersebut yang dana yang digunakan. Jadi ada beberapa kita sebutkan uang yang dikorupsi dari kegiatan tersebut, kemudian dari dana-dana tersebut ada yang digunakan atau dimanfaatkan secara pribadi oleh para terdakwa. Nah, jadi nilai-nilai tersebut ya salah satunya ada pelaksanaan umroh. Nah, tadi nanti akan kita buktikan juga di persidangan terhadap dakwaan tersebut. Kita akan hadirkan saksi-saksi dan barang bukti yang terkait dengan kegiatan tersebut. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya, serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.